Salam Indonesia sehat dan bahagia. Melalui program Happy and Healthy Life ini, program ini rindu Indonesia bukan hanya merdeka, adil dan makmur, maju, tapi juga Indonesia semakin sehat dan bahagia. Dan saya senang sebagai host, saya bersama dengan Mas Dr. Jarod. Salam sehat Mas Jarod. Sehat. Bahagia. Bahagia. Tampaknya semakin sehat dan bahagia. Kita akan membahas tema yang sangat seru, yaitu kesehatan pembuluh darah. Jadi bukan hanya sepak bola yang sehat, tapi juga pembuluh darah yang sehat. Lebih baik mencegah daripada tahu-tahu sudah macet dan mogok pembuluh darahnya. Ya, hari ini kita ada tamu yaitu Pak Jos Martono, ya, seorang coach kesehatan sudah lebih dari 25 tahun. Lalu Ibu Erlita, itu adalah sarjana gizi. Nah, dan kalau dari segi keilmuan, saya juga S1-nya adalah sarjana gizi. Oh, iya. Kita senasib, Bu. Sama gitu ya. Ya, tapi saya akan banyak membahas nanti dari sisi kesehatan holistik, ya, kesembuhan holistik, jadi dari berbagai sisi. Pak Jos, sebagai konsultan kesehatan udah malang melintang 25 tahun, kenapa orang AB terhadap kesehatan pembuluh darah? Sudah, udah kelihatan. Masih kadang-kadang Gak terasa. masih bisa gerak gitu. Masih bisa makan gitu. Tapi padahal udah parah. Padahal pembuluh darah itu adalah satu bagian tubuh yang sangat istilahnya panjang banget, rumit dan panjang sekali. Kalau kita bentangkan itu 100.000 kilometer, 2,5 kali keliling bumi itu, Pak. Pembuluh darah dari pembuluh darah kalau dilurusin itu ya. Betul, kalau dilurusin itu 100.000 kilometer lebih. Ya, sudah 2,5 kali keliling bumi itu. Wow. Jadi kalau kita bicara satu apa sih bagian tubuh kita yang paling paling panjang, paling rumit, itu adalah pembuluh darah. Dan itu paling vital, tadi Pak Jarod sudah sampaikan bahwa mengantarkan nutrisi oksigen ke seluruh tubuh supaya organ-organ kita bisa berfungsi dengan baik. Nah, banyak orang mengabaikan itu karena memang mungkin dia belum terasa, belum divonis ataupun belum diperiksa, ya, menganggapnya masih bisa beraktivitas. Padahal itu adalah satu yang sangat vital, ya. Karena itu adalah kalau kita bicara kehidupan, yaitu tadi yang disebutkan sungai. Nah, ini sungai dalam tubuh kita ini seperti seberapa bersih sungainya. Dan pertanyaannya adalah, sudahkah Anda bersihkan sungai Anda di dalam tubuh itu yang 100.000 kilometer itu? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Dan banyak orang kecolongannya di sini. Ibu Erlina sebagai ahli gizi ini, Ya. gizi yang seperti apa yang kita salah makan sehingga pembuluh darahnya makin parah? Yang memperjelek kesehatan pembuluh darah, ya. Iya, gizi apa? Yang ini Makanan apa? ini antagonisnya dulu ya. Antagonis. Yang Baik. dihindari dulu apa? Oke. Kalau udah jadi hobi, ya nanti kita akan sadarkan. Karena ini menurut data, akibat pembuluh darah yang tidak sehat itu langsung stroke. Ya. Nah, itu stroke kan sudah susah Ya. untuk langsung diantisipasi, nggak ada obat stroke langsung sembuh. Terus aritmia, Ya. itu denyut jantung bisa terganggu, kecepatan, kelambatan, terus Teratur. gagal jantung, Ya. terus serangan jantung, Pembuluh darah pecah. terus terakhir lumpuh. Baik. Nah, apa gizi yang salah sehingga pembuluh darahnya problem? Oke, baik. Jadi Tanpa sebut merek supaya nggak menyinggung produk-produk yang ada. Oke, jadi tadi yang disebutkan oleh Pak Tim itu sebenarnya sudah di tahap yang akhir, ya. Jadi memang pembuluh darah ini kan tidak terlihat, dan kenapa banyak orang mengabaikan juga karena memang gejalanya mungkin dirasakan setelah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun setelah pola makan yang dilakukan dari dia kecil bahkan sampai ketika dia dewasa, gitu. Jadi kenapa tadi yang disebutkan pembuluh darah itu harusnya seperti aliran sungai, lancar. Jadi kalau sungainya bersih, tidak ada sampah, tidak ada lumut dan sebagainya, maka tadi nutrisinya, oksigennya akan sampai ke organ tubuh. Terkadang kita itu cuman fokusnya sehat organnya aja, tapi transportasinya itu terkadang orang nggak fokus.
Jadi transportasinya pun, pembuluh darahnya pun itu harus kita perhatikan. Nutrisi apa sih yang bagus untuk pembuluh darah, lalu juga makanan apa yang sekiranya nantinya itu akan menghambat jalannya aliran darah. Nah, harus jelas. Jadi kalau ada 10 the best Ya. yang dihindari, sampah tidak boleh masuk. Oke, jadi yang pertama kali yang Jangan takut. Apa tuh? Bu Erlina, ajar aja. Mereka tahu berterima kasih. Oh iya gitu. Ternyata makan sampah selama ini. Ternyata sampah itu enak-enak. Jeroan enak. Siapa yang nggak mau jeroan toh? Iya, jeroan enak. Satu jeroan ya. Udah. Ya top betul. 10. Atau mungkin biar Jadi ibu yang musuhnya. nyampein aja. Iya. Biar ibu coba yang dia dari sisi ibu. Oke, jadi Nomor satu musuhnya apa? pembuluh darah itu pertama adalah kalau kita kelebihan makan makanan lemak jenuh. Lemak Contohnya jenuh. ya seperti goreng-gorengan. Oh. Ya kita lihat sekarang perubahan pola makan kita juga sekarang aja sarapan makannya gorengan kebanyakan orang Indonesia, betul ya Pak? Jadi bukan lagi makanan bergizi seimbang tapi gorengan ditemani Nomor satu, dengan sampah nomor 1. ya goreng-gorengan. Karena itu orang Indonesia kalau tanpa gorengan rasanya tidak makan katanya. Seperti ada yang kurang ya. Itu udah favorit orang Indonesia adalah goreng-gorengan, apalagi gorengnya menggunakan minyak yang berkali-kali digunakan. Sampai Rusak minyak ya. betul terjadi oksidasi di situ ya. Radikal bebas di situ tinggi, terjadilah lemak peroksida. Nah, Gorengan top 10 nomor 1. 2. kedua adalah gula. Oh. Ya, makanan manis. Jadi nggak cuma sekedar makanan berlemak tinggi seperti kolesterol ya, lemak jenuh. Gula itu juga termasuk salah satu yang bisa menyumbat aliran darah. Kolesterol apa yang merusak pembuluh darah? Kan ada kolesterol baik. Betul. Nah. Yang merusak itu adalah LDL. Itu yang paling jahat. Kita sebutnya memang kolesterol jahat. Yang tadi yang asalnya dari makanan gorengan, jeroan, itu dari situ semua LDL. Seperti Kolesterol itu. jahat ya, jeroan, gorengan. Terus tadi yang trans fat yang Nah, cemilan. kalau yang kolesterol baik, mungkin biar dibandingkan ya. Betul. Kalau kolesterol baik juga ada. Jadi lemak itu tidak selamanya jahat. Kadang-kadang kita kalau dengar kata lemak itu pasti wah jahat nih, kebanyakan makan lemak tidak baik. Padahal enggak juga. Ada juga lemak sehat ya. Kita sebutnya adalah asam lemak esensial. Contohnya omega 3, omega 6. Nah, itu biasanya paling banyak sumbernya kalau omega 3 dari ikan. Ya. Makanya kita dianjurkan seminggu paling tidak makan ikan 2 kali. Oke. Gitu supaya Minyak mendapatkan ikan, minyak ikan. VCO ya Itu yang kelapa. disarankan. Tapi bukan minyak kelapa yang untuk goreng ya. Bukan. Virgin coconut oil, VCO. Ya. Gitu, jadi ikan, lalu juga alpukat. Oke, itu lemak baik ya. Lemak baik. Gitu. Atau mungkin Pak Jos jelasin dulu namanya pembuluh darah apa nggak sehat itu kan kotor. Iya. Kotor itu kan ada plak kolesterol. Betul. Nah, sebenarnya gimana sih terbentuknya plak kolesterol itu, gitu Betul. kan? Nah ini mungkin Ya. boleh sedikit saya sharing bahwa karena saya mempelajari yang saya sendiri mengalami begitu. Jadi plak itu nggak ujuk-ujuk ada plak. Ya. Dan banyak orang menghubungkan plak itu dengan kolesterol. Ya. Sebenarnya plak dengan kolesterol dua hal yang berbeda kalau menurut pandangan Oke. saya. Ya. Tapi ada bagiannya dalam plak itu kolesterol. Ya. Karena kalau kita bicara plak itu ada kalsiumnya loh. Jadi bukan hanya kolesterol Pak. Jadi dalam yang disebut plak itu ada kolesterolnya, ada kalsiumnya, ada Kalsium yang tidak terserap ya. Iya betul, Ya. yang berlebih. Yang berlebih. Ada yang tidak terserap. limfositnya. Karena ada kalsium yang mudah diserap, Iya. ada yang susah diserap. Betul. Nah, itu ya. Nah tapi pertanyaannya kenapa kok tubuh Jadi- mengirim itu ke pembuluh darah? Ya kan? Ya. Kan nggak ujuk-ujuk, oh terlalu banyak, bukan terlalu banyak, itu ada tujuannya. Pembuluh darah kita itu ada luka. Ya. Makanya tubuh langsung merespon dengan mengirim plester, Menambal. Jadi masalahnya adalah pembuluh darah kita luka, kemudian diplester dengan plak. Nah itu ada isinya, ada kolesterolnya, ada kalsiumnya, ada kolagen. Ya. Ada kolagen loh di dalam plak itu. Jadi orang bilang, oh kolagen top kulit. Bukan, kolagen itu salah satu untuk memplester yang namanya plak. Jadi plak itu komposisinya bukan hanya kolesterol, tapi ada kolagen, ada kalsium. Pertanyaannya kenapa? Karena ada luka. Dan kalau kita bedah lagi, kenapa luka? Kenapa pembuluh darah kita luka? Itu tadi, oksidasi, jelas. Radikal bebas. Biang keroknya itu Bapak Ibu semua adalah radikal bebas. Radikal bebas dan satu lagi, inflamasi, peradangan. Kenapa terjadi itu? Ya itu tadi yang disampaikan Bu Erlita, pola makan, pola hidup, tinggi stres, ya kan? Nah itu yang membuat pembuluh darah kita luka. Jadi otomatis tubuh mengirim plesternya, yaitu si plak itu.
Nah, sebenarnya plesternya kalau tipis cukup bagus. Iya. Nah, kenapa jadi berlebihan? Itu berkali-kali lukanya. Iya. Karena berkali-kali luka, plesternya makin tebal. Plester makin tebal, akhirnya menyempit pembuluh darah. Akhirnya malah yang disalahin malah katanya kolesterol. Bad guys-nya kolesterol. Padahal bukan bad guys kolesterol tadi yang disebut ada gulanya. Itu yang membuat kita pembuluh darah jadi luka. Ada inflamasinya. Kan jadi itu saling berkaitan. Jadi ya kalau kita sudah mengerti ini, ya tinggal kita memilih ya, makannya pakai mulut saja atau pakai otak. Oke, masyarakat kan punya banyak alasan untuk bisa stres. Rumah terbakar, Ya. bangkrut, Ya. terus Semuanya dah ditipu, sakit, tapi itu COVID, anak dan istri, Ya. terus ditipu, Ya. terus dibohongi orang. Ya. Lengkap. Paket lengkap. Kok bisa lagi rumah terbakar bisa foto ke family tapi hasilnya bagus banget. Ini antara punya dua kepribadian atau memang udah setengah-setengah malaikat tuh. Silakan. Ya. Sekali lagi hidup ini pasti banyak masalah, tapi stres itu juga akan mempengaruhi kesehatan pembuluh darah. Ya, itu pasti. Maka untuk sehat pembuluh darah, selain nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Erlita mengenai gizi yang baik, nutrisi yang baik, maka dari sisi mental kita perlu mental yang kuat. Bagaimana kita bisa menghadapi aneka masalah. Ya, saya mungkin penonton udah banyak sekali ngelihat berbagai episode dengan berbagai cerita hidup saya gitu ya. Tapi salah satu manajemen stres misalnya kalau yang sekarang mulai saya banyak ajarkan itu adalah meditasi atau olah nafas dengan nafas lambat. Nah, karena begitu nafas lambat, gelombang otak kita theta dan delta. Kedua adalah hidup berkesadaran, terutama sadar apa? Sadar bahwa manusia itu punya Tuhan. Dan Tuhan itu baik. Dia menolong pada waktunya, menghibur pada waktunya, memberi kekuatan pada waktunya, dia memelihara, dia sumber berkat. Kedekatan dengan Tuhan itulah ya yang akan memampukan kita menghadapi aneka masalah yang ada dengan lebih tenang. Tetap pasti ada gelisah, ada takut, ada khawatir, tapi segera sadarnya itu cepat gitu. Sebelum Bu Erlita ngasih menu-menu yang sehat, termasuk nutrisi yang sehat ke Pak Jos ini. Kan Pak Jos pernah 100 kilo, terus ngerubah, ngerimnya gimana tuh? Karena istri yang ngancam, kalau tetap makan terus akan tidur di garasi atau dokter yang ngancam atau memang Bapak wah ini sadar betul. Betul Pak. Ya itu dari kesadaran sendiri. Jadi ya itu mulai membatasi diri ya apa yang biasanya dulu setiap hari saya konsumsi saya batasi karena saya ingin memperbaiki, ingin berubah intinya begitu. Jadi ngerem dirinya gimana? Ngerem diri, ya membatasi. Ayolah makan, nggak apa-apa, jangan takut. Itu tetangga biasanya. Betul. Gimana cara nyetopnya orang muda gitu gimana? Ya terima kasih, saya sudah membatasi diri. Gitu loh. Jadi karena saya ingin menurunkan berat badan, memperbaiki apa yang menjadi gitu masalah. Aja takut, nggak apa-apa, sekali-sekali. Kalau Pak Jos ini saya punya pengalaman menangani bahkan dokter ya, namanya dokter Ando, yang ada masalah pembuluh darah dan harus pasang ring jantung. Nggak jadi pasang ring jantung. Ini beliau punya pengalaman nih nanganin pasien-pasien begitu bisa digali ini. Yang memang hubungannya sama pembuluh darah nih. Saya pernah menangani satu relasi kita dokter ya. Sedang praktek tiba-tiba juga langsung badannya udah dokter udah tahu ini saya serangan dokter untuk gejala stroke ya karena dia udah separohnya udah kayak kebas gitu di Jogja. Nah beliau ini tinggal pilihannya dua, ke rumah sakit masuk UGD atau pulang ke rumah minum yang antioksidan, anti karat. Nah apa itu oksidan? Karena tadi saya bilang pembuluh darah luka. Kenapa luka? Karena ada oksidasi. Nah, jadi dia harus tanganinya dengan antioksidasi, yaitu antioksidan. Dokter ini memilih dokter Ando itu memilih kembali ke rumah, dimakankanlah makanan sehat yang tinggi antioksidan, yaitu antioksidan yang mengandung enzimatik, yaitu SOD. Kan antioksidan ada level-levelnya. Ya, ini dia sudah kenal namanya enzim SOD, superoxide dismutase. Itu enzim yang panglimanya dan sudah paling top untuk menangkal oksidasi yang menjadi luka di pembuluh darahnya itu. Kan tadi dibilang pembuluh darah ini bermasalah. Ujung-ujung akar masalahnya itu adalah oksidasi. Radikal bebas. Karena radikal bebas. Nah, maka untuk melawannya sekarang kita bahas bagaimana melawannya, maka dengan antioksidan. Ya.
Karena akar masalahnya di situ. Nah, antioksidan ini ada kastanya. Betul. Nah, yang dipakai sama Pak Jos ini adalah istilah kasta atau level tertinggi dari antioksidan. Nah, Betul. Pak Jos sebagai konsultan kesehatan, dia tahu ada antioksidan yang dipatenkan, ya Pak Jos ya, dipatenkan di Jepang ya. Di Jepang 16 negara. Di Jepang digunakan di 18 rumah sakit dan dipatenkan di berapa negara? Di 16 negara. 16 negara. Jadi Termasuk Indonesia. Ya, termasuk Indonesia. Jadi ini antioksidan super yang setara dengan SOD. Nah, karena dia sifatnya super, setara dengan SOD, maka sangat ajaib di dalam melawan oksidasi. Dan masalah pembuluh darah utamanya adalah oksidasi. Maka masalahnya cukup parah sampai dokter Ando harus pasang ring jantung gitu Pak ceritanya. betul. Ya, kalau di rumah sakit kalau ada penyumbatan, ya itu secara prosedur SOP, kateter, pasang ring, ya kan, tindakannya seperti itu. Ya. Jadi Balik ke dokter Ando nah, ceritanya kalau ya. kembali ke beliau itu akhirnya beliau memilih untuk mengkonsumsi yang memang beliau sudah kenal, yaitu antioksidan yang namanya superoxide dismutase, tapi ini yang bukan dari alami tubuh tapi bekerjanya analog dengan enzim SOD, yaitu Niwana. Kenapa kok bisa seperti itu? Dari bahan-bahan herbal Pak semuanya. Dan itu ada 14 antioksidan di dalamnya, sehingga kalau mereka bekerja sama itu bekerjanya seaktif analog dengan enzim internal tubuh, yaitu superoxide dismutase. Dan alhasil beliau dalam tempo kurang dari 24 jam bisa praktek lagi besoknya. Wow. Ya, jadi tidak perlu Nggak jadi pasang ring jantung ya. tidak pasang ring Tapi jantung, tidak ke rumah sakit terus lah di terapi lanjutan ya. Iya, langsung dia beliau antioksidan. konsumsi antioksidan yang kuat dengan dosis yang cukup tinggi. Akhirnya beliau bisa kembali pulih. Besoknya sudah bisa praktek lagi, tapi beliau membatasi diri karena usianya sudah 80 tahun Bapak Ibu. Tapi masih banyak orang yang membutuhkan saran beliau ataupun praktek. Nah, jadi sebenarnya kali lagi bahwa ini sudah sangat banyak, salah satunya adalah rekan kita yang di Dr. Ando. Itu sudah terlihat bahwa pembuluh darah itu bisa dibersihkan. Saluran-saluran sungai-sungai yang mampet itu sebenarnya bisa dibersihkan. Yaitu plak-plaknya bisa dibersihkan. Yang penting lukanya disembuhkan. Plaknya otomatis akan berkurang. Karena kalau nggak ada luka, tidak akan ada plak. Bagaimana kita punya pembuluh darah yang sehat, kesehatan pembuluh darah dengan nutrisi yang sehat Ya. dan olah nafas. Ya. Olah apa lagi? Ya, olah nafas, olah pikir tadi kan udah saya sampaikan ya mengenai nitric oxide. Nah, sekarang kita ke yang nutrisi untuk kesehatan pembuluh darah. Menurut Ya. saya gitu ya. Jadi nutrisi untuk pembuluh darah berarti sekarang pendukungnya ya. Ya. Oke. Yang mendukungnya kalau pembuluh darah itu yang pertama adalah asam lemak esensial omega 3, omega 6. Itu sahabatnya pembuluh darah. Ya, karena memang omega 3 ini asam lemak esensial. Jadi tubuh tidak bisa bentuk. Kita harus Arti esensial adalah penting dan tubuh tidak bisa produksi. tidak bisa Oke. produksi. Sehingga kita harus dapatkan dari luar, yaitu dari makanan ataupun dari suplemen. Ada beberapa variasi ya. Omega 3 mengandung chondroitin, omega 3 mengandung krill oil, omega 3 mengandung EPA DHA. Bicara yang untuk pembuluh darah, mana yang terbaik? Atau apa keistimewaannya masing-masing? Kan banyak nih mereka yang udah pada minum nih, saya omega 3 yang ada EPA DHA, saya minum omega 3 yang ada krill oilnya, saya ada chondroitinnya nih gitu. Oke. Sebenarnya kalau untuk pembuluh darah kita lebih sarankan yang EPA DHA. Oke. Jadi EPA DHA ini ada EPA, ada DHA. EPA ini banyak ditemukan pada pembuluh darah, lalu juga banyak ditemukan di mata, di otak. Sehingga omega 3 ini tidak hanya berfungsi untuk pembuluh darah tapi juga untuk Mata dan kecerdasan. otak. Ya, Kecerdasan. untuk anak-anak adalah kecerdasan seperti itu. Kalau udah lanjut usia untuk supaya jangan pikun. Betul, untuk memorinya ya. Lalu ada EPA dan DHA. DHA-nya ini adalah untuk antiinflamasi. Itu dia Anti makanya peradangan. kuncinya di sini tadi Betul. supaya nggak lukanya sembuh. Betul. Jadi tadi Pak Jos sampaikan di mana ada luka, di situ nanti EPA dan DHA atau omega 3 yang akan bekerja untuk memperbaiki. Jadi makan dengan nutrisi yang sehat, suplemennya yang Benar. benar, lalu olah nafas dan olah Hati. tubuh yang Ya. tepat. Oke, kayaknya makanannya belum selesai tadi ya. Nah, betul. Kan tadi omega 3, omega asam lemak Ya. esensial. Kedua Oke. antioksidan. Oke. Antioksidan ini kita banyak temukan sebenarnya adalah sebenarnya banyak sumber antioksidan. Ya. Tapi yang paling gampang kita dapatkan dari buah-buahan atau sayur-sayuran. Buah-buahan yang berwarna-warni kita sarankannya ya. Kayak misalnya buah naga merah,
tomat, semangka dengan warna-warna yang kuat atau yang terlalu terang itu adalah antioksidannya, ciri-cirinya tuh kuat di situ. Ya. Jadi mungkin saya tekanin yang tadi buah aneka warna tadi ya. Jadi Tuhan tuh sebenarnya gini loh. Tuhan tuh menurut saya baik dan membuat manusia itu sebenarnya mudah. Antioksidan itu kan jenisnya macam-macam. Satu jenis antioksidan untuk melawan satu jenis penyakit atau membantu aneka proses. Nah, maka kita butuh aneka jenis antioksidan. Nah, gampangnya berbeda warna, berbeda jenis antioksidan. Gitu. Jadi misalnya merah itu karotin, beta karotin. Nanti begitu ungu, kuning bagus untuk antioksidan kulit. Begitu ungu untuk kanker. Jadi beda warna itu beda antioksidan. Makanya kita harus makan makanan buah yang berbagai macam warna. Sekarang nutrisi udah betul, makanan betul. Oke. Sekarang olah Hati. nafas dan hatinya. Iya. Ini nafas udah betul tapi hatinya nggak betul. Atau nafas dulu. Jadi gini, saya cerita pernah bikin camp kesehatan bersama Dokter Genti. Nah, Dokter Genti ini dia punya alat untuk mengukur antioksidan dalam tubuh. Ya ke rumah sakit juga ada. Gitu. Tapi waktu itu ceritanya Dokter Genti benar-benar bawa ke tempat camp kita alat untuk mengukur antioksidan. Semua peserta dites, gitu ya. Emang tujuannya supaya ketahuan. Jadi suplementasi itu nggak sembarangan. Oh ini antioksidan kurang ya, tambah ini kan gitu. Bahkan bisa di breakdown lagi tesnya itu jenisnya. Vitamin C, vitamin B, B1, B2, B6, mana yang kurang itu bisa dites dengan 20 macam vitamin akan ketahuan semuanya. Nah, singkatnya, ketika antioksidan dalam tubuh kurang, waktu itu saya berdua yang dites itu semua peserta, tapi diantaranya saya dan Mas Gunggung. Mas Gunggung itu guru olah nafas. Skala aman, ya itu harusnya di atas 40.000 satuan antioksidan. Di bawah 10.000 itu rawan minum kista kanker tumor. Kalau udah minum kista kanker tumor, di bawah itu kambuh lagi. Nah, waktu itu kita dites, kita tuh sekitar 20.000-an. Nah, itu termasuk rendah sebenarnya. Ini guru olah nafas kok segitu gimana nih? Stres ngurusin peserta. Karena saya panitia tunggal. Ya pendaftaran, ya guru segala macam gitu ya. Ceritakan dong, jadi tempat retreat itu kunci. Jadi gini, kita dites 20.000. Ya, kenapa? Karena stres. Nah, singkat cerita, kita minta waktu 1 jam. Kita masuk kamar, lalu kita dites lagi antioksidannya, naik jadi 30.000. Itu sampai dokter aja bingung. Loh Pak, untuk naik 10.000 ini, kalau saya pakai suplementasi itu paling nggak seminggu. Ini gimana ceritanya? Bapak berdua ini hanya 1 jam udah naik 10.000. Olah nafas. Gitu. Jadi olah nafas itu bisa menaikkan 3 yang hebat lagi. Ya, vitamin C nggak bisa naik dengan olah nafas. Vitamin B2, B3, omega 3 nggak bisa naik, itu harus masuk mulut, nggak masuk hidung. Tapi yang bisa lewat olah nafas justru 3 terhebat, yaitu SOD, glutathione, katalase. Ini antioksidan yang hebat. Nah, tetapi gini, tubuh itu punya produksi juga ada kapasitas. Jadi nggak bisa juga melulu dari olah nafas. Kenapa? Ketika sudah umur, dari rendah, katakanlah naik ke 20.000, itu cepat banget dengan olah nafas. Tapi nanti 20.000 ke 25.000 aja susah. Sehingga untuk mencapai ideal 40.000 tetap harus suplemen ketika sudah usia. Karena nggak bisa murni dari olah nafas. Tapi hanya dengan suplemen kalau menurut saya, tapi tetap stres, ya itu suplemen itu kayak masuk ke mulut, masuk ke perut, buang jadi BAB. Karena metabolisme orang stres itu jelek. Kenapa? Karena begitu stres, misalnya apa? Marah, kortisol. Kepahitan, kecewa, epinefrin. Ya, begitu takut, sitokin, maka badai sitokin. Ini hormon yang menurut saya itu hormon yang juga dibutuhkan, tapi ketika berlebihan dia menjadi hormon negatif. Jadi istilahnya seperti preman. Ya, kalau kita gembira, endorfin, rasa aman, serotonin, cinta kasih, melatonin. Nah ini kan kenapa rasa harus diolah, karena perasaan akan mempengaruhi hormon apa yang diproduksi. Nah hormon itu seperti mandor, atau bahasa sederhananya ya, kalau kita makan nutrisi itu bahan baku. Nah enzim itu kayak tukangnya. Hormon itu kayak mandor. Kalau enzim katalisator, maka hormon itu modulator, mengkoordinir. Nah peran dari hormon itu adalah modulator. Nah, sedangkan hormon produksinya akan sangat dipengaruhi oleh perasaan. Disitulah letak kenapa kita harus makan makanan yang benar, nutrisi yang benar, itu bahan baku kesehatan. Bahan bakunya udah benar, harus ada katalisatornya, enzim.
Nah, enzim ini misalnya ada di makanan mentah, promil yang pernah kita bahas dalam episode sebelumnya ya. Buah mentah, buah-buahan ya. Begitu dimasak, enzimnya rusak. Tapi mineral tidak rusak, antioksidan tidak rusak. Makanya jamu itu direbus pakai air 1 liter tinggal separuh. Rebusnya lama banget loh. Antioksidan nggak rusak. Malah yang tidak dibutuhkan akan rusak, yang dibutuhkan nggak rusak. Sebagian menguap. Itu kayak ekstraksi dengan direbus. Nah, itu adalah bicara enzim. Tapi hormon, nah ini dia. Hormon nggak ada di makanan. Hormon tubuh yang harus produksi. Itulah kenapa kita harus olah hati, olah pikir, meditasi. Meditasi itu prinsipnya adalah mengolah perasaan, mengolah pikiran. Disitulah sebenarnya dibutuhkan untuk membuat tubuh kita ini dipenuhi dengan hormon-hormon yang baik. Sehingga nutrisi akan lebih bermanfaat. Tapi nggak bisa juga. Kalau hati penting, kalau gitu yang penting olah hati deh, nggak usah makan. Lah bahan bakunya apa? Gitu. Jadi Ya. selalu ada ya, Selalu ada. selalu seimbang. Seimbang, betul. Nah, sebelum kita masuk pada aplikasi, biar kita bertiga boleh memberikan konklusi. Bu Elita 1 menit, Pak Jos 1 menit, Pak Jos 1 menit. Oke. 1 menit kesimpulan. Ya. Oke, cepet banget. Kesimpulannya adalah sebenarnya Tuhan menciptakan begitu banyak makanan ya di alam kita yang bisa mendukung untuk kesehatan pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu sama pentingnya seperti organ tubuh ya. Jadi yang paling penting pertama adalah pilihlah makanan yang bergizi, yang bermanfaat untuk kesehatan pembuluh darah kita, tidak hanya organ tapi pembuluh darah. Kedua adalah harus bijaksana dalam mengkonsumsi makanan. Jangan sampai makanan yang kita konsumsi itu menjadi musuh besar untuk tubuh kita. Itu sih. Yes. Oke. Kalau kita mau panjang umur, hidup sehat, bisa makan enak ya. Otomatis pembuluh darah kita harus kita rawat dari sekarang. Pembuluh darah kita, sungai-sungai kita harus kita bersihkan ya. Jangan banyak plak, jangan banyak luka sehingga menimbulkan plak. Kalau saya sendiri, saya pakai ini. Gimana? Niwana SOD yang tadi disampaikan Dr. Andi. Dismutase. Ini yang saya pakai dari sejak 2005. Oh, Ya, 20 di tahun. usia saya waktu itu dari masa 40-an. Saat ini saya hampir 60 tahun, bahkan masuk 60 tahun, tapi rasanya lebih jauh lebih seger, lebih sehat daripada umur 30-an. Karena waktu itu juga obesitas, sekarang sudah berat badan juga cukup ideal. Jadi Bapak Ibu, ayo kita sama-sama bisa hidup sehat, panjang umur, dan menikmati hidup bisa lebih bersama-sama keluarga. Terima kasih. Hati gembira, obat yang manjur. Ya, karena begitu kita gembira, tenang, damai sejahtera, sukacita, maka nitric oxide NO di dalam pembuluh darah kita akan berlimpah. Dan berlimpahnya NO nitric oxide ini membuat pembuluh darah kita lentur. Dan pembuluh darah yang sehat adalah pembuluh darah yang lentur. Kalau lentur nggak akan luka. Ya, maka kelenturan pembuluh darah juga penting dan itu bisa dijaga dengan memiliki hati yang sehat. Yes. Semua lancar, tadi sudah super lengkap, tapi akan lebih sempurna lagi kalau kita juga connecting ke surga. Ya. Connected ke Tuhan. Karena Sang Pemberi darah kehidupan yang mengalirkan alirannya itu adalah dari Tuhan. Pastikan olah makan, olah tubuh, olah nafas, olah hati, olah raga, juga olah untuk hubungan kita dengan Tuhan. Pancasila, sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, bukan tanpa tujuan. Tujuannya makin mendekatkan dirimu kepada Tuhan. Sesuai imanmu, sesuai keyakinanmu, jangan menjauh, tapi semakin mendekat dengan Tuhan. Mari, salam Indonesia yang semakin masyarakat, sehat dan bahagia.